Pahuman. Pasar Pahuman, saudara-saudara. Kita masih dari Pasar Pahuman masih lumayan ya perjalanannya untuk sampai ke daerah tempat tujuan pelayanan. Kalau orang Pahuman pasti tahu ini daerah di mana, ya kan? Nah, dari itu ada mau ke Saham, belok kiri, Pontianak, lanjut. Kita lanjut dulu, saudara, ya. Kalau ke Saham belok kiri nih, ya kan? Oke, saudara Tuhan, kita doakan perjalanan kami nggak sampai ke tujuan dalam keadaan selamat. Oke? Salam, kembali lagi di channel Diana Madurese, saudara-saudara. Kita sudah melewati Pahuman dan ini kita akan melewati tikungan cinta. Tikungan cinta. Artinya kenapa dinamakan tikungan cinta? Karena terlalu banyak tikungan-tikungan yang akan kita lewati. Tikungan-tikungan tajam, ya, saudara-saudara. Saya sengaja membuat bikin dua video begini ya. Ini saudara-saudara, tikungannya, aduh, tikungan cintanya tajam. Terus di samping-samping sini ini adalah jurang, saudara. Nah, situ-situ jadi jurang. Jadi kita ekstra hati-hati di sini, saudara ya. Karena di sebelah kiri itu jurang, terus tikungannya itu luar biasa. Tinaon-naon picong. Nah, tikungannya, saudara, tikungan cintanya begitu indah. Pelan-pelan karena sempit sekali ya jalannya ya, untuk pas untuk dua mobil. Luar biasa, kita sudah melewati Pahuman dan ini nama daerahnya adalah Seha, saudara. Seha Sengatemila. Dan di sini juga anak saya sudah tidur, saudara. Karena perjalanan kita udah berapa jam ini ya? Mau 5 jam nih ya. Puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan pimpin perjalanan kami sudah melewati Seha ini, saudara. Kecepatannya ini di sini pun 20-30 saja, saudara. Lebih dari itu belum berani. Karena kita harus hati-hati, ya kan? Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya baru sampai di rumahnya Bapak Agus ya, Bu ya. Bapak Agus dengan Ibu siapa, Bu? Valentina. Ibu Valentina atau Ibu Alu ya, Bu ya. Di desa Mandor. Iya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini Ibu, beliau ada di kursi roda. Beliau juga kesusahan, sedang udah menderita lumpuh ya, Bu ya. Udah berapa tahun, Bu? Hampir setahun lebih, setahun 5 bulan. Udah setahun 5 bulan dan Ibu ini juga udah susah untuk berbicara juga. Kaki dan tangan itu sudah dikatakan sudah sangat sulit untuk melakukan aktivitas. Serahkan Tuhan, nanti saya akan berdoa. Demikian juga ada Bapak Agusnya sedang mencari sesuatu barang karena nanti akan kita adakan doa pelepasan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan selalu di setiap nafasnya, setiap apa yang dilakukannya. Dan pertobatan itu selalu terbuka lebar untuk semua anak-anak Tuhan selama Tuhan masih memberikan izin untuk kita masih bisa bernapas dan masih bisa hidup. Tuhan Yesus itulah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan selalu mengampuni setiap anak-anaknya yang mau datang kepadanya dan ingin untuk bertobat. Serahkan Tuhan. Kalau boleh tahu, Bu, ini Ibu Dayak apa ya? Dayak Kenayan. Dayak Kenayan, Bapak.
Sama. Dayak Kenayan, saudaraku, yang rumahnya ada. Dayak Kenayan itu bahasanya bahasa Ahe atau Baahe katanya orang di sini, saudara. Saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Saudara Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan anaknya meminta roti, dan Tuhan tidak akan memberikan yang lain. Jadi saudara Tuhan, kita harus yakin dan percaya, orang yang datang dan berseru kepada Tuhan, pasti Bapa akan menuntun dan memberikan pengampunan. Kita sambil lalu akan menunggu Bapak Agus mencari sesuatu barang yang beliau simpannya. Nanti akan diadakan doa pelepasan. Stay dan jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share tentang doa pelepasan dan juga penyembuhan ini. Ikuti terus channel Diana Madurese. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Kembali lagi di channel saya, yaitu Diana Madurese. Saudara kasih Tuhan, salam situng dere dalam Kristus Yesus. Sekarang saya berada di Mandor ya Pak ya, desa di Mandor. Dan di sini saya akan berdoa untuk keluarga Bapak Agustinus Agus Guletek. Saudara Tuhan, Bapak Agus ini seorang yang luar biasa dan bukan orang sembarangan di Mandor ini. Puji Tuhan, beliau mempunyai hati dan beliau tergerak hatinya untuk didoakan, termasuk juga pelepasan. Saudara Tuhan, di sini juga Bapak Agus sudah menyiapkan sebuah barang yang akan kita doakan dan kita memusnahkan, karena beliau sudah bertobat dan memohon ampun, dan beliau kembali ke jalannya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Berikan juga keluarganya. Bapak Agus ini mempunyai hati untuk juga mendoakan ibu yang dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa berjalan. Besar harapan Bapak Agus sebagai seorang suami ingin bertobat benar-benar, ingin menjadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Beliau juga tidak malu untuk membagikan berkat ini, bahwa Bapak Agus dan keluarga di sini beliau menyerahkan hidup dan imannya benar-benar kepada Tuhan Yesus. Bapak Agus, perkenalkan dulu Bapak Agus. Baik, nama saya Pak Agus Guletek. Saya adalah penduduk Desa Mandor, Kabupaten Landak. Saya minta ibu ini, Ibu Diana, untuk mendoakan tentang penyembuhan kami sekeluarga. Karena pada saat ini istri saya pada saat ini dalam keadaan sakit stroke, kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Ditambah juga saya juga dalam kondisi tidak begitu fit, tidak begitu sehat. Saya mulai sakit stroke itu pada tahun 2015. Tetapi puji Tuhan saya masih bisa berjalan, masih bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari, walaupun dalam keadaan tidak begitu fit. Yang kedua juga saya sendiri juga minta kepada Ibu Diana untuk menyembuhkan anak saya, namanya Pian, yang pada saat ini juga menurut analisa dokter dia adalah penyakit MAH atau lambung. Tapi sampai hari ini juga tidak juga mengalami perubahan yang sebagaimana yang kami harapkan. Mudah-mudahan dengan doa yang dilakukan oleh Ibu Diana dan Ibu siapa pendeta Ibu? Ibu Jen. Ibu Jen bisa menyembuhkan kami sekeluarga. Mungkin saya juga sebagai manusia sudah terus terang saja, memang keyakinan kepercayaan barang-barang lama juga kami masih meyakini. Maka dengan kerendahan hati, dengan tulus dan ikhlas, kami minta Ibu Diana untuk mendoakannya dan kami buang. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus.
hidup kami. Jadi saya hanya berharap mudah-mudahan dengan doa penyembuhan ini kami melewati tangan dan mulut Ibu Diana, kami sekeluarga bisa disembuhkan. Amin. Jadi bukan saja antara kami bertiga, baik istri saya dan anak saya juga berharap minta didoakan anak-anak saya yang pada saat ini tidak ada bersama dengan kami, yang juga memberikan tugas masing-masing di tempatnya. Kemudian cucu-cucu kami yang juga pada saat ini juga tidak bersama dengan kami, bersama dengan orang tuanya. Tapi kami berharap cucu-cucu kami yang ada di rumah ini kami minta sembuhkan dengan Ibu Diana. Jadi mudah-mudahan dengan mujizat yang dilakukan, didoakan oleh Ibu Diana membawa kesembuhan kepada kami semua. Terima kasih Ibu Diana sudah bersedia untuk memenuhi panggilan kami atau undangan kami tentang doa penyembuhan. Saya hanya mengenal Ibu Diana ini waktu itu melewati Facebook yang pada waktu itu Bu Diana ada semacam kesaksian yang kurang lebih hampir 1,5 jam. Saya ikuti dengan seksama sampai dengan berakhir. Jadi mudah-mudahan ini juga mujizat ini Tuhan Yesus turunkan kepada keluarga kami. Terima kasih Ibu Diana dan Ibu Jen yang menyempatkan waktu di rumah kami untuk berdoa. Dan kami minta maaf atas nama keluarga dan anak-anak semua yang ada dalam rumah ini. Mungkin di dalam pelayan kami ada hal yang tidak berkenan. Kami juga manusia biasa, manusia tidak sempurna. Kami punya keyakinan kekurangan di sana sini akan terjadi. Jadi itulah kami mohon kepada Ibu untuk mendoakan kesembuhan, terutama kepada istri saya yang pada saat ini dalam keadaan stroke, yang tidak bisa berjalan, kemudian anak saya juga dalam kondisi sakit, dan saya juga dalam kondisi sakit. Terima kasih Bu, saya ucapkan terima kasih. Iya, oh ya ini kenalkan Pak, Bapak pekerjaannya di sini sebagai apa Pak? Ya, kalau pekerjaan saya sebenarnya saya pensiunan pegawai negeri, tugas saya di Mempawah. Saat ini saya adalah Ketua DAD Kecamatan Mandor, Kabupaten Landa. Puji Tuhan. Ya, jadi itu Bapak tugas luar saya. Biasa ya, Ya, tugas saya yang masih saya emban. Masih 2 tahun lagi nanti akan bagaimana selanjutnya, mungkin akan dilakukan pemilihan kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke lah saudara Tuhan, demikian juga perkenalan dari Bapak Agus Gulete ya. Kiranya kita akan memulai ibadah ini mendoakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga puji Tuhan keluarga Bapak Agus ini boleh Tuhan berkati, Tuhan Yesus pulihkan melalui penyembuhan, karena segala mukjizat itu selalu terjadi untuk setiap anak-anaknya yang mau betul-betul bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus, karena hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah. Terima kasih. Shalom. Ibu dan abang yang menyelamatkan, bukan kami yang menyelamatkan, tetapi kami datang di sini. Tadi saya bilang kami hanya datang membawa nama Tuhan Yesus. Kami di sini hanya berdoa, Tuhan melakukan mujizat, tergantung iman kita, iman percaya kita, iman percaya kita. Kalau kita mau percaya, kita mau sembuh, kita mau sehat, kita harus percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau berdoa, sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh ku aman karena kau menjaga ku
Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, siang hari ini kami ada di keluarga Pak Agus di tempat ini, Tuhan. Kami membawa pergumulan mereka. Mereka memerlukan Tuhan. Mereka butuh Tuhan saat ini. Mereka butuh kehadiran-Mu saat ini. Mereka butuh hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Bapak, kami berdoa, mari Tuhan hadir di saat ini. Tuhan datang di saat ini. Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan. Sebelum kami masuk untuk kami berdoa lebih lagi, Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan dengar ini, yang menjadi kekuatan bagi kami, secara khusus bagi ibu, bapak, dan abang di tempat ini, Tuhan, supaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami siap untuk baca kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9, 10, dan 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Siang hari ini keluarga Bapak Agus datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, kita diselamatkan. Jika kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Dia menyembuhkan kita. Bukan Ibu Diana yang menyembuhkan, atau bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Firman Tuhan berkata, ketika kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulut dan percaya di dalam hati kita, maka hari ini kesembuhan terjadi bagi keluarga di tempat ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata bahwa iblis datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan hidup. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siang hari ini kami datang membawa nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia membunuh jiwa kita. Dia mencuri sukacita kita. Dia membinasakan jiwa kita.
Tetapi firman Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku ini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia datang supaya semua kita mendapat hidup yang kekal jika kita percaya kepada Allah bahwa Dia adalah juru selamat kita diselamatkan. Dan di dalam firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kita mengaku kepada Tuhan bahwa sadar dan tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kadang kita melakukan dosa, kita melawan Tuhan, kita berontak kepada Tuhan. Tapi mari kita percaya ketika kita mengaku, Tuhan mengampuni kita dengan kuasa Tuhan, sehingga pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selanjutnya yaitu di Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Artinya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Tapi kalau kita datang ke dukun, yang menyembuhkan bukan Tuhan Yesus tetapi iblis. Iblis itu adalah bapa dari dalam bapa segala pendusta. Jadi kalau kita datang kepada dukun, otomatis yang menyembuhkan adalah iblis. Dan iblis itu tidak mau kita lebih dekat kepada Tuhan, akan datang lebih dekat lagi kepada Bapa. Tetapi kita sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai anak Bapa, kita harus datang kepada siapa, Bu? Ke Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Tuhan, sebab dikatakan di firman Tuhan yaitu sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sebelum adakan doa khusus ya Kak ya, kita nyanyikan satu pujian, yaitu ku ada sebagaimana ku ada, besar kuasa. Jadi kita naikkan pujian tadi yang sudah difoto Pak ya. Ku ada sebagaimana ku ada, besar anugerahmu, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di hadapan kami ya Tuhan, ada tidak Ibu Paulina atau Ali Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit dari kaki Ibu Tuhan, boleh ya Bapak Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kepulihan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena Engkau Allah Bapa kami yang baik, Engkau Allah Bapa kami yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus.
Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Haleluya. Haleluya. apa yang kami minta sebagai anak-Mu Tuhan, yang meminta roti, Engkau tidak akan berikan yang lain. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan itu datang dari kami anak-anak-Mu yang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu mau sembuh? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau mau sembuh, ibu harus berdoa di hadapan Bapak. Bapak memegang tangan ibu. Bapak berdoa minta ampun kesalahan Bapak yang telah lalu-lalu kemarin, yang sudah mungkin mengecewakan hati ibu ya Pak ya. Coba Bapak berdoa. Bapak bisa berdoa sendiri atau Bapak ngomong aja, berdoa minta ampun sama Tuhan. Mungkin kemarin yang sudah Bapak lakukan mengecewakan Tuhan. Yang pertama ya Pak, bukan hanya mengecewakan istri, tapi Bapak bertobat benar-benar sehingga boleh keluarga Bapak dipulihkan, hubungan Bapak dan istri dipulihkan, hubungan Bapak dengan anak dan cucu ya Pak ya. Dalam nama Yesus Bapak percaya dan yakin Bapak bertobat benar-benar pada Tuhan. Amin. Silakan berdoa Pak. Tuhan Yesus, kami pada hadapan-Mu, ampunlah semua dosa-dosa kami, dosa saya dan dosa anak saya, cucu saya, mantu saya, yang mungkin pada saat ini Tuhan, mungkin kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia biasa, dan ampuni juga dosa saya yang mungkin pada saat ini banyak bersalah dengan istri saya, sehingga melanggar semua perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ampunilah semua dosa saya, dosa istri saya, dan dosa anak-anak saya. Dan saya mohon Tuhan, sembuhkanlah istri saya dari sakit yang pada saat itu. Kami percaya tidak ada satu manusia pun yang dapat menyembuhkan istri saya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkan istri saya melewati tangan dan mulut Ibu Diana dan Ibu Cing. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mohon saya minta ampun, minta maaf kepada istri saya yang mungkin pada hari-hari yang lalu saya banyak mengecewakan istri saya. Pada saat ini saya bersaksi di hadapan Tuhan bahwa saya akan membahagiakan istri saya demi kesembuhan istri saya. Semua doa ini Tuhan saya sampaikanlah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan Ibu berdoa untuk Bapak dan juga pada Tuhan. Bisa Ibu berdoa? Saya tapi tidak kuatnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan Abang berdoa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi
Tuhan, Itu terasa. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya nanti kami yang pegang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi. Berdiri. Ibu bisa berdiri sendiri? Pegang dulu. Pegang. Coba misalnya kakinya ibu diginikan sebelahnya sakit. Oke. Nanti Pak, kalau di rumah ibu dilatih beginikan sebelah. Nah, coba buat ibu. Oke. Satu sebelahnya bisa ya? Karena oke. Kenapa? Ini yang tidak mampu. Ini anak-anak. Iya, ini yang tidak mampu karena itu saya. Ada yang retak itu, yang retak jadi dia udah. Nanti Pak, tolong nanti ibu di 1, 2, 3 ya. Maksudnya setiap hari dilatih tapi jangan terlalu banyak. Ya. Karena ibaratnya ini tulang kan sudah tua nih. Ya. Itu kan ya Pak ya. Tiap hari ibu keringat kayak gini kah? Ibu ini dingin kayak es loh Pak. Nanti Dulu sebenarnya apa Pak? dulu baru Dingin. Nanti kalau pagi sama sore ibu dibikinkan air hangat, dikasih garam sedikit, masukkan ke Dikasih sini. ke pakai baskom. baskom. Dari hangat agak panas sedikit lah Bu ya, kasih garam. Nah, terus siapa yang bisa merawat ibu nanti Pak? Dari sini, nanti ibu itu di urutnya ya Pak ya, dari sini. Ini kan saraf nih. Karena kenapa ini sudah menahun kan Bu ya? Karena namanya otot orang yang sudah tua kan beda dengan si muda nih Bang. Apalagi ibu ini kan udah pernah jatuh ya Bu ya. Tapi tidak ada yang mau sehari ibu bisa jalan. Kalau paling lama ya, coba tengok perkembangan sebulan. Kalau misalnya nanti udah sebulan ada perkembangan sedikit atau apa, nanti saya datang lagi main sini. Ya. Ya Pak ya. Atau saya panggil yang ngurusnya. Itu Pagi sama sore aja. enggak Maksudnya ada yang rawatnya, Yang panggil rawatnya yang ada. rawatnya supaya dikasih. ada yang perempuan tadi. Oh iya bisa. Supaya dia tahu. Dia tahu. Coba diginikan Bu, angkat gini. Oke, satunya. Kan. Enggak apa-apa, tendang saya enggak apa-apa Bu. Ini bisa. Ini. Oke, sebelahnya. Lagi. Ini sebenarnya udah ototnya udah bagus. Coba lagi. Untuk dia berarti ini. Itu kan perlu proses ya Bu ya. Latihan begini Pak, karena ini otot. Ya. Latihan otot. Ini yang urus Adek ya. Ya. Nanti Adek bikinkan air agak hangat. Kakinya ibu itu dicelup sampai agak dingin. Sekitar 15 sampai 20 menit. Dicelup, angkat dulu, Angkat. dicelup, jangan celup terus, dicelup, diangkat, Nanti dicelup. kamu urutnya dari begini ini. Betul. Diginikan ya. Nanti di kepal-kepal begini. Dari ininya pun juga diginikan. Ini otot nih Dek. Otot. Nah, Berarti tidak bisa direndam terus gitu ya? Jangan kan masih panas-panas sedikit. panas sedikit. Angkat Ya. ini dulu, baru angkat lagi, taruh lagi. Itu Gitu. biasanya kami lakukan, no? Itu ada 1 tahun gitu. Tapi pakai garam enggak? Ya pakai garam. Pakai garam. Ya. Garam campur dengan serai. Garam aja enggak apa-apa. Ini kalau yang di tangan ini pakai agak Pakai panas, handuk. Pakai handuk kan dia serap. Pakai handuk tuh dari sini.
Ini kan pusatnya dari sini. Dari sini. Nanti ibu berlatih satu begini Bu. Jari-jarinya. Ibu lawan gimana? Nah, ini kan sebenarnya udah nggak bisa nih Pak ya. Ada bola itu. Ada bola untuk latihan. Iya. Untuk latihan. Ibu kasih bola. No, misalnya ibu tekan-tekan begini. Tapi nggak bisa. Bisa, pasti bisa. Pokoknya ibu harus semangat gitu. Intinya ibu semangat karena begini Bu, apa kan ada tobat nih, ya kan? Terlebih lagi Bapak juga mau bakar barang Bapak di sini. Ya Tuhan Yesus, depan kami ya Tuhan ada Bapak Agus, Buletek Tuhan. Dalam nama Bapak di Yesus, surga, dalam Bapak nama ini Tuhan Yesus, datang untuk kepada Tuhan khusus menjamah untuk dalam nama Yesus, dalam pertobatan, nama Yesus Tuhan. pelepasan dan memohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat Bapak kami yang luar biasa dan ajaib. Bapak di surga, Bapak Agus, ini ya Tuhan, memohon ampun atas pelanggaran, atas kedagingannya yang telah beliau lakukan Tuhan, sehingga boleh membuat hati istrinya begitu kecewa, terlebih lagi hati Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapak Agus ini adalah seorang laki-laki yang luar biasa, sehingga boleh mengakui kesalahannya dan mau datang kepada Tuhan untuk bertobat. Dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit yang ada dalam diri Bapak Agus Tuhan, hamba telah patah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh jahat, roh sihir, roh iblis apapun Tuhan yang mau membelenggu sukacita kemerdekaan imannya Tuhan, hamba telah patah di dalam nama Yesus. Sakit penyakit Tuhan yang ada dalam tubuh Bapak Agus Tuhan, rasa ketakutan, kekhawatiran Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba telah patah di dalam nama Yesus. Bapak kami yang luar biasa, Bapak kami yang ajaib, Bapak kami yang hidup. Biarlah Tuhan, iman dari Bapak Agus ini Tuhan boleh menyelamatkan hidupnya. Dan Bapak Agus menyelamatkan dirinya Tuhan, sehingga boleh mau kembali kepada jalan Tuhan. Bapak di surga, Bapak berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kaki Tuhan yang sakit Tuhan kau sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam perutnya yang sakit mah, hamba berdoa dalam nama Yesus. Sakit kepala Tuhan dalam nama Yesus, kesembuhan ya Bapak datang dari dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan yang luar biasa dan ajaib, dalam nama Yesus. Bapak di surga, hamba menyerahkan diri Bapak Agus ke dalam tangan kasih Bapak. Biarlah pengampunan, pertolongan, pemulihan di dalam nama Yesus terjadi dalam hidupnya. Oh haleluya Bapak. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Barang-barang yang sudah diserahkan oleh Bapak Agus Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami akan menghancurkan, kami akan membakar. Dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah roh kutub dalam keluarga ini Tuhan putus dalam nama Yesus. Keluarga ini Tuhan boleh Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hanya nama Yesus kemuliaan di dalam tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah rumah tangga, rumah ini, rumah dari Bapak Agus Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hanya nama Yesus yang dipermuliakan di tengah-tengah keluarga ini. Dalam nama Yesus, Bapak Agus Tuhan, Ibu berserta anak, cucu, menantu semuanya Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Silamurabaya sikaramurabaya sindaramurabaya sikaramurabaya. Bapak, hamba berdoa bagi telinga dari orang tua kekasih kami ini Tuhan. Kuduskan, sucikan telinga ini supaya untuk mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang membuat dia bangkit untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jaga dan lindungi telinga ini. Engkau jamah pikirannya dalam nama Yesus Tuhan. Pikiran ini yang menimbulkan ketakutan di dalam hatinya. Tuhan, hamba berdoa isi pikiran ini dengan pikiran Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, isi pikiran ini dengan pikiran Kristus. Pikiran-pikiran yang luar biasa, pikiran tentang masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi hati ini Tuhan yang sering timbul ketakutan. Bapak, kami percaya iblis menawarkan ketakutan saat ini bagi Bapak Agus
Untuk itu kami berdoa, kami tengking dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa sukacita mengalir, damai sejahtera mengalir di dalam hati ini. Damai sejahtera Tuhan. Kira morabaya sikara morabaya sindara morabaya se. Dalam nama Yesus Tuhan. Hati ini untuk Tuhan. Pikiran ini untuk Tuhan. Tubuh ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini semua ketakutan, semua kecemasan, semua kebimbangan, semua kekhawatiran yang ada dalam tubuh ini Tuhan angkat. Tuhan hancurkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya. Pemulihan terjadi siang ini bagi tubuh Bapak Agus. Tuhan pulihkan dia mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan jamah kakinya. Biar dia kaki ini berjalan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kaki ini terus menyembah Tuhan. Tubuh ini terus datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus kesehatannya. Keuangan keluarga ini, meja makan mereka, semua yang punya mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Kira morabaya sikara mira morabaya sindara morabaya sikara morabaya. Kira morabaya sindara morabaya sindara morabaya sikara morabaya. Haleluya, haleluya. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, siang hari ini saya datang kepadamu. Saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni dosa saya Tuhan. Sucikan dan kuduskan saya. Siang ini Tuhan, saya mengaku dengan mulut saya dan percaya dengan hati saya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Catat nama saya Tuhan dalam buku kitab kehidupan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa ini orang kesehatan lebih tahu ya. Tapi maaf katalah, sakit mah itu juga bisa jadi pikiran loh. Ya, sakit mah itu bukan kami bukan orang kesehatan. Sakit mah itu juga berasal dari kita banyak pikiran. Stabilkan pikiran, walaupun terlambat makan, kalau pikiran stabil, pikiran tenang, bisa sembuh. Ya, jangan takut. Penyakit apapun dalam nama Yesus Tuhan sanggup sembuhkan ya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memberikan keberanian. Dalam nama Yesus Tuhan, Bapa, kami berdoa bagi saudara kekasih kami Tian yang hari ini Tuhan, Engkau yang mengenal dia lebih daripada kami mengenal dia. Dia ada di dunia ini karena Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus bagi saudara kekasih kami yang hari ini Tuhan, menurut kesehatan dia mengalami sakit mah, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamah dia mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Darah Yesus masuk menyembuhkan, memberikan kekuatan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira morabaya sikara mira morabaya sindara morabaya sikara. Kira morabaya sikara morabaya sikara morabaya sindara morabaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia adalah juru selamatku. Jiwaku merasa damai dan tenang berada dekat dengan Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara kekasih kami, Tuhan lebih mengenal dia. Untuk itu Tuhan, dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Engkau sembuhkan sakit yang sedang dia alami.
kekhawatiran yang ditawarkan iblis, kekhawatiran, ketakutan yang ditawarkan iblis pada siang hari ini kami tolak dalam nama Yesus. Sukacita mengalir, sukacita mengalir, sukacita dari Tuhan mengalir turun dalam nama Yesus, menjamah, menggantikan ketakutan. Tuhan menggantikan ketakutan dengan sukacita dalam nama Yesus Tuhan. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan jamah sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa untuk istri dan Yang anaknya Tuhan. lemah Dalam nama Yesus, dikuatkan, keluarga mereka Tuhan, di dalam yang keluarga miskin diperkaya, Tuhan. yang buta Kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus, melihat. di dalam nama Yesus, Semua kau dalam nama Yesus, lakukan. dalam nama Haleluya, Yesus. haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita adakan ibadah, doa penyembuhan, yaitu kami mengambil dari sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Bapak Agus menyerahkan barang-barang yang beliau miliki karena beliau sudah mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan Yesus yang sebenar-benarnya, jalan kehidupan yang lurus, jalan yang hidup, jalan yang luar biasa. Ini di sini ada kertas-kertas, entah apa kertas apa ini ya. Di sini banyak ajian-ajiannya. Iya. Ini Bapak ngambilnya dari orang Islam ya Pak ya? Ya hayyuhal la ilaha illa anta. Ini sebuah ayat dari Al-Quran Pak. Nah ya, benar kalau Bapak ngambilnya dari orang Islam? Iya. Benar, dari orang Islam, Bapak Ibu ya. Saya akan buka sedikit-sedikit, menyelidiki. Bunga 7. Apa ini Pak? Saya pernah bacanya loh, Kak Bu. Oh iya. Pokoknya banyak-banyak dari mana ini Pak? Dari orang-orang, Membuat kekhawatiran di dalam rumah. dari orang Muslim katanya. Pokoknya Bapak ini ingin mencari ketenangan dari orang-orang seberang. Sekarang mau kembali ke jalan Tuhan Yesus, pemilik kehidupannya. Di sini banyak juga tulisan-tulisannya, saudara. Ini dia banyak. Oh, kalau ini minyak apa ini, Pak? Enggak ada ingat saya udah terlalu lama. Udah terlalu lama kata Bapak. Di sini banyak botol-botol, saudara. Bapak ini adalah DAD. Dewan Dayat. Apa Pak? DAD DAD itu Pak. Dewan Adat Dayak Mandor. Ada talinya. Ini ada apa nih Pak? Buah maram. Itu orang bilang sempaya lah. Oh, sempayak katanya orang Dayak bilang. Wah, Bapak ini luar biasa loh saudara, mau bertobat benar-benar kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang hidup, jalan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami yang ada di surga. Bu, banyak ini. Apa ini ya Pak ya? Nah, itu kalau sembunyi kita nggak dilihat orang. Ini katanya saudara-saudara kalau sembunyi nggak dilihat orang. Tapi saya kelihatan orang nih kayaknya. Iya Pak. Ini batu apa namanya Pak? Nggak tahu juga saya. Oh, Cuman Bapak nggak tahu namanya juga apa? Katanya Bapak Dewan Adat ini kalau orang pegang ini nggak kelihatan orang katanya, tapi tetap kelihatan Tuhan Pak. Iya. Iya. Tuhan tetap melihat karena mata Tuhan ada di mana-mana sesuai dengan firman Tuhan. Ini apa minyak apa nih Pak? Sama juga, tapi udah terlalu lama saya pernah. Ini minyak juga, pokoknya minyak ajaib katanya. ini apa nih Pak? Sama. Tapi cuma kegunaan beda-beda ini. Kegunaannya banyak dan beda-beda saudara. Saking banyaknya Bapak ini lupa harus untuk apa. Ini apa nih Pak? Sama juga Kegunaannya saya nggak terlalu ingat lagi. pokoknya banyak banget ini bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Ini minyak juga banyak. Ini apa Pak? Kelereng nggak Pak? Ini batu. Oh batu saudara, batu. Nggak tahu batunya untuk apa. Sama juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wow, minyaknya banyak saudara-saudara. Entah minyak apa ini ya. Inilah sehingga keluarga Bapak ini hidup dalam roh ketakutan karena terlalu banyak
ini dan itunya. Ini ada dalam nama Yesus ini ada yang kelipat kecil sekali, warna kuning. Ini apa ini Pak? Sama banyak. Aduh, saudara-saudara, di sini banyak. Semua dari sini kan dibungkus Obat sakti perut, artinya kok Bapak sakit perut? bukan obat sakit perut. Ini? Ya, itu botolnya. Oh, botolnya obat sakit perut, tapi ini bukan obat untuk sakit perut, saudara. Entahlah. Pokoknya banyak banget ini. Dalam nama Yesus. Bunga Tanjung. Apa nih Pak bunganya Pak? Mungkin itulah dia. Pantas Bapak dulu katanya banyak ceweknya, Bu. Ini banyak pengasih-pengasihnya nih. Bener kan Pak? Ini apa nih Pak? Itu bisa benar ingat tuh. Apa ini? Nggak Ingat tuh, ingat. Ini ada juga, ada talinya. Ini tadinya di mana nih Pak? Ini untuk kebal. Waduh, Ibu, katanya Bapak punya jimat kebal, saudara. Tapi Bapak sakit? Katanya punya jimat untuk kebal, saudara. Tapi Bapaknya sakit. Artinya jimat ini tidak ada gunanya kecuali kita datang kepada Tuhan Yesus. Benar kan Pak? Iya. Nah, katanya ini jimat anti kebal. Tapi Bapak dan Ibu anak sakit semua. Artinya ini bukan obat yang mujarab, karena obat itu dari Tuhan Yesus Kristus. Ini saya ingat nih. Ini Apa ini Pak? kalau kita ngomong tidak ada yang mau potong kita. Oh. Jadi orang nggak berani ngomong dengan Iya. kita. Ini katanya Bapak, Beneran tunduk ya? Ya. Tunduk. ini sesuatu beneran gini yang sama bisa kita. membuat Iya. orang itu tunduk, gak banyak omong. Bapak datang berhadapan pakai dengan ini, kita. katanya dulunya Bapak mau ngomong dengan siapapun orang tunduk, diam semua. Tapi dalam nama Yesus, Bapak ini bisa berbicara tentang kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ini apa lagi Pak? Yang merah-merah. Ini sarang ini kan bongkar sini. Oh, sarangnya, sarung. Sarangnya kan bongkar semua. Oh. Puji Tuhan. Ini apa lagi Pak? Itu benar. Yang tidak bisa melihat, Iya. tapi tetap Tuhan lihat. Lucu-lucu ya Pak ya. Ini apa ini Pak? Ini sebenarnya saya ngeri-ngeri sedap saudara, karena ada kawan saya pendeta yang orang asli Dayak aja, beliau nggak berani untuk membakar atau memusnahkan barang ini, tapi saya berani dalam nama Yesus, karena Yesus yang memiliki kehidupan saya, bukan jimat-jimat iblis, ya. Ini banyak hal-hal ini yang luar biasa Bapak punya. Biarlah keluarga Bapak ini Tuhan Yesus yang menjaga, bukan barang-barang yang manusia lakukan ya Pak. Ini udah mulai dilangkah tuh. Nggak boleh dilangkah. Ini mau saya bakar boleh? Ini katanya Bapak nggak boleh dilangkah, tetapi saya mau membakar dalam nama Yesus. Saya mau membakar di belakang, karena di belakang tuh banyak genderuwonya. Kayak kalau orang hantunya di belakang. Di belakang itu hantunya Pak. Dan saudara-saudara Tuhan, di belakang rumah Bapak ini saya melihat sesuatu yang tidak wajar. Dan ternyata Bapak ini mengatakan, saya kan tadi bertanya nih, Bapak di belakang itu tempat apa? Ternyata tempatnya apa Pak? Dulu itu kan pohon beringin. Pohon beringin. Cuman tempat ada orang tua kali tanah dia ini kami beli. Tanah orang lain dibeli sama Bapak ini. Ternyata di situ tempat menurut kepercayaannya ancak dia. Katanya Dia tempatnya ancak Ancak atau orang sakit, mau buat orang sakit dan sebagainya. Nah, situ dia. Jadi di situ tempatnya tempat orang mau bikin orang sakit gitu Iya, Pak ya. iya, Pokoknya untuk sesuatu hal tanda kutip seperti perdukungan gitulah. Untuk bikin orang sakit, orang bagaimana itu di belakang dilakukannya katanya. Tapi Bapak ini beli tanah itu dari orang lain saudara-saudara ya. Jadi Bapak beli, ternyata tadi saya datang ke sini, saya katakan, Pak, saya rasa-rasa ini beda-beda gitu kan. Makanya saya tanya, ternyata Bapak itu bercerita, tempat ini dulunya tanah orang lain, terus kami beli Bu, tapi di sana di belakang itu tempatnya ancak, atau biasanya orang sini bilang tempat mau nyakitin orang itu di situ, orang yang Angker, Bu. angker katanya. Praktek perdukunan. Praktek perdukunan. ada orang meninggal situ. Ada orang meninggal di situ saudara-saudara. Cuci kaki tiba-tiba ditarik dari dalam.
Kaitannya dulu pernah ada orang mati di belakang, tahu-tahu serasa ditarik lalu meninggal ya Pak ya. Iya. Nah, artinya saudara Tuhan, itu tanah di belakang harus kita doakan dalam nama Yesus. Amin. Karena hanya di dalam nama Yesus damai sukacita, kebenaran itu ada. Dan kebenaran itu benar-benar nyata. Bapak mulai sekarang Bapak harus biasakan mendengarkan lagu firman Tuhan ya. Saya Pak punya kawan pendeta juga orang Dayak. Dia pernah mengatakan nih untuk membakar atau jimat-jimat orang-orang, apalagi orang dewan adat, beliau mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Biasanya orang-orang adat itu kuat, saya bilang. Sekuat-kuatnya manusia, tetap kuatnya adalah Tuhan Yesus, nggak ada apa-apanya, saya katakan. Saya datang ke sini untuk melayani Tuhan, jadi saya menyerahkan hidup saya itu ke dalam tangan kasih Bapak itu. Jadi Bapak di sini bukan berarti saya mau menghabiskan macam-macam begini, tetapi saya ingin mengembalikan orang-orang Dayak itu, khususnya Bapak Dewan Adat ini, kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan kita ke Tuhan Yesus. Bapak ke gereja, artinya Bapak kan datang ke Tuhan Yesus kan? Katanya Bapak tadi bilang ada jimat yang nggak bisa sakit perut kan? Tapi katanya Bapak sakit kan? Bukan obat. Obat itu botolnya obat Sakit perut. tapi isinya lain. Iya. Tapi ada Jimat yang itu jimat-jimat yang banyak ini. Saya rasa ini ada, tubuh. diantaranya ada jimat penganu Pak, ada minyak-minyak pengasin nih. Yang mana ya? Ada juga kali. Ada ini Pak. Saya tadi lihat ada. Kalau batu yang tadi kalau kita melangkah, kita punya kontainer. Ini keadaan darurat Bu ya. Jadi kita kan tidak perlu menggunakan kendaraan mobil dan sebagainya. Pernah Bapak lakukan enggak? Orang pernah lihat saya orang pernah lihat bahwa saya ada di sini, tapi saya ada di kontainer. Ada pernah orang lihat saya. Padahal saya ada di rumah. Artinya itu iblisnya aja yang sampai sana Pak. Maka dulu habis itu sudah aku udah doakan ayamnya dirimu siram Ruangan ini keliling ya. Mari. Gini. Terima kasih saudara-saudara, kita akan mau membakar ini, biarlah kemuliaan Tuhan ada di rumah ini, bukan hal-hal seperti ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan, keluarga kami Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan, usaha pekerjaan kami semua dalam nama Yesus Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jaga dan lindungi Tuhan keluarga ini, anak-anak cucu menantunya dimanapun, keluarga kami Tuhan, suami Ibu Dian yang ada di Papua Tuhan, tutup bungkus keluarganya, keluarga kami yang ada di Papua, orang tua kami Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Ini tidak punya kuasa apapun karena kuasa Yesus, dan tidak punya. Yesus punya kuasa dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Kegelapan Tuhan di dalam barang ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Bapak tolak patah sehingga boleh keluarga dari Bapak Agus Tuhan mendapatkan keselamatannya Tuhan dan pertobatan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa setiap orang-orang yang ada di dalam rumah Bapak Agus Tuhan Engkau lindungi ya Tuhan. Dalam nama Yesus ya Bapak, dalam nama Yesus hamba bakar barang-barang ini Tuhan, karena keselamatan itu Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Baik percaya Tuhan, setelah pembakaran ini Tuhan, boleh keluarga dari Bapak Agus Engkau memulihkan Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, keluarga Bapak Agus Engkau melindungi Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk Pak Agus, ibu, anak, cucu Tuhan, dan semua orang-orang yang ada di dalam rumah Bapak Agus Tuhan, Engkau lindungi dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan, hamba berdoa untuk tempat ini ya Bapak, yang mungkin kemarin-kemarin sebelumnya Tuhan, boleh tempat ini dijadikan tempat seperti perdukunan, dalam nama Yesus, tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan kejahatan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa Engkau sucikan tempat ini, tanah ini Tuhan yang dipijakan Tuhan, sesuai dengan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Hamba percaya Engkau mensucikan, Engkau membersihkan tempat ini dari roh-roh jahat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, hamba bakar, hamba musnahkan barang ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
itu botol kalau panas bisa.